Assalamualaikum Bunda semua. Soalnya ini Mas Latif in progress dalam proses kontak. Sebelumnya saya mau tanya ini. Oh iya. Kalau kita waktunya hari Ahad malam itu ada yang keberatan enggak ya? Ingat kemarin yang datang hari Ahad tidak seberapa banyak. Ahad malamnya jam seberapa, Pak? Ahad malamnya itu jam 8 seperti sekarang ini. Oh, insya Allah sih. Insya Allah. Kalau jam segitu, iya, insya Allah bisa. Tapi tanggal minggu besok apa setiap Ahad? Ya, insya Allah kita kelas mentoring dengan Mas Latif Setiawan ini setiap hari Rabu dan Ahad sampai bulan Oktober saja. Oh, iya, insya Allah bisa. Soalnya saya kadang suka ada meeting juga sama di grup itu pengajian. Oh, nggih, iya. Jadi memang rencananya dengan Mas Latif itu kontraknya kan 8 kali pertemuan. Jadi ini sudah pertemuan ketiga. Harapannya sejak tiap hari itu kita progres melakukan upload produk atau kemarin personal branding. Bagi yang semangat dipersilakan. Nanti ada form laporan sudah kita kirim setiap hari. Nanti silakan diisi. Ini akan dimonitoring. Nah, biar nanti jadi koreksi mana yang kira-kira kurang pas atau mana yang perlu diperbaiki atau yang mana sudah bagus sehingga ada feedback ya masukan buat kita. Harapannya nanti Bunda semua bisa mengerjakan tugasnya sehingga nanti bisa dievaluasi. Ya baik Pak, insya Allah. Untuk Bunda yang lain untuk hari Ahad malam tidak ada masalah ya. Kebetulan kita ambil kelas malam. Harapannya semua sudah di rumah, sudah bersama anak-anak, barangkali anak-anak ngerjakan PR disanding dengan kita belajar dalam bisnis. Seperti itu. Selamat datang Bu Eni, ahlan wa sahlan. Afwan tadi Bu Rohima ada menemani saya di sini, kebetulan lagi berusaha menidurkan anak juga karena agak rewel. Seperti itu. Sambil menunggu Mas Latif, mungkin saya mau tanya kepada Bunda sekalian, barangkali ada masukan atau ada keluhan terkait dengan KHJ Indonesia, mungkin bisa disampaikan ya. Kebetulan saya sama Bu Rama ini ownernya langsung, jadi kalau ada keluhan terkait produknya, kualitasnya, atau faktor yang lain, gimana cara harganya, apa terlalu mahal atau seperti apa, mungkin bisa disampaikan ke kami seperti itu. Kalau dari saya, secara kualitas sih nggak masalah ya. Oke. Ya memang bagus karena saya juga banyak menggunakan produk KHJ. Cuman untuk target market pasar itu yang belum klik dengan harganya. Jadi
terlepas dari desainnya ya, kalau dilihat dari angkanya, orang kan pasti langsung melihat, handstock aja segitu harganya, gitu, seperti itu. Terlepas dari ya memang bahannya bagus, kualitasnya bagus, terus jahitannya, modelnya itu juga bagus. Cuman kan orang yang pertama lihat itu kan pasti berapa price-nya kan gitu. Oh ya, terima kasih Bu Rini ini atas masukannya. Nanti coba kita masukannya coba kita catat ya Bu ya. Memang terkait dengan target pasar dari beberapa kelas yang saya ikuti, pada intinya tidak ada barang yang terlalu murah atau tidak ada barang yang terlalu mahal. Tidak ada barang yang tidak laku. Yang ada kita naruh pasarnya itu marketnya sudah pas apa belum seperti itu. Nah ya itu. Betul. belum menemukan. Iya, kalau saya sih memang menyadari bahwa bukan masalah mahal murahnya ya, karena itu hanya angka. Orang kalau punya uang dan tergerak hatinya mau angka berapapun juga pasti dibeli. Orang punya uang banyak, tapi kalau nggak tergerak hatinya ya nggak akan beli. Cuman memang masih meraba target marketnya yang pas untuk harga segini, dan untuk handstock itu yang masih meraba lah, masih menemukan. Walaupun saya sendiri kan awal jualan itu kan karena saya pengguna ya, jadi saya itu awalnya mencari sarung tangan yang kalau sarung tangan full itu kan buat mainan HP kan sulit ya, licin kan, nggak bisa mudah mendeteksi. Kemudian terus saya menemukan di Instagram waktu itu kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu. Ini kok ada sarung tangan kok ujungnya jempolnya bolong, terus ujung-ujung jari yang lain juga bolong. Terus saya bayangin, enak ya dipakai, minimal kan untuk scrolling gitu kan enak. Kemudian yang handstock yang cincin, itu kan juga kaitannya kan dua kan, depan belakang itu kan juga enak. Jadi pas pergelangan itu juga nggak gampang lor. Itu awalnya saya dari situ, jadi saya sebagai pengguna. Kemudian mikir, mungkin di luar sana ada orang yang juga membutuhkan solusi seperti saya. Jadi kan produk itu kan solusi dari permasalahan customer kan sebenarnya produk itu. Cuman ya ternyata target market saya kan juga jualan gamis dan jilbab. Ternyata target market saya yang selama ini sudah ada di saya belum klik dengan produk ini. Jadi saya harus mencari TM yang baru gitu. Ya, alhamdulillah seperti itu. Kemarin ada tips dari Mas Latif ini bahwa kita kan mencari 30, kalau di Facebook 30 teman ya, kalau mungkin di IG bisa mencari 30 followers dalam sehari. Cuma kalau dalam IG kita batasin ya, jadi nggak harus 30 langsung ya, nanti khawatir di ban sama IG-nya. Cara paling mudah adalah kita mencari barang, karena KJ itu adalah produk pelengkap ya, istilahnya suplemen ya, apa istilahnya. Nah, barang yang mahal yang terkait dengan produk KJ, misalkan gamis, kita bisa membidik produk gamis yang mahal, misalkan gamis apa saya tahu, maaf saya nggak seberapa tahu gamis perempuan ya, tapi mungkin Khadijah Indonesia misalkan. Nah, kita bisa lihat yang follow siapa, kemudian kita follow, kita like. Atau kalau kita melihat BA suatu produk gamis yang mahal, jadi dari selebgram ya, maka kita bisa lihat dari selebgram itu yang komen siapa saja. Nah, itu yang kita jadikan teman atau target pasar kita seperti itu. Ini mungkin salah satu tips dan trik ya yang sebelumnya kita lakukan. Kalau kami dari KJ Indonesia, kami melihat kalau kita memilih endorser, saya pilih yang produknya mirip ya, kayak jubah atau mungkin kalau kosmetik nggak terlalu ya. Itu yang harganya lumayan menengah ke atas. Nah, nanti kita coba kita tawar jadi selebgram. Nah, kalau dari si reseller mungkin lebih cocok pengikutnya aja yang kita jadikan teman seperti itu. Nah, mungkin itu yang lebih mudahnya ya, sedikit ya, banyak jenis seperti itu. Atau mungkin
dari Bu Rini atau dari Bunda yang lain, sahabat KJ, mungkin ada yang mau share terkait pengalamannya barangkali? Silakan Bunda yang lain, mungkin ada pengalaman bisa sharing di sini. Ya, atau ini ada dari Toko Kanila ini kayaknya juga kemarin penjualannya lumayan ya. Bisa cerita mungkin ya? Ya mungkin masih menidurkan anak mungkin. Iya ya. Pak, saya hanya mau menyampaikan amanah dari sahabat saya yang sudah memakai produk KHC. Sebenarnya ini tidak terlalu penting, hanya plesetan-plesetan saja. Cuma tiap saya posting itu ya, dia tuh selalu komen. Katanya, kenapa sih katanya gitu? Kamu tuh harus selalu upload itu. Lah emang kenapa gitu kan? Terus dia bilang, aku tuh nggak suka sama modelnya, judes banget. Aku nanya-nanya di IG-nya, diblokir katanya gitu. Terus temenku juga kayak gitu. Emang nggak ada model lain apa ya katanya gitu. terus saya bilang gini, ya udah nanti disampaikan sama Pak Danang, tak bilangin gitu. Itu hanya plesetan saja, cuma kadang apa ya, tiap posting hampir tiap hari dia tuh selalu komen, katanya itu KHC bagus, bilangnya gitu, produknya juga saya udah pakai katanya gitu. Kebetulan kan beliau juga memang sudah pakai gitu, dikirimnya ke sama di Subang juga. Itu teman pengajian di sini. Terus tiap upload itu selalu komen kayak gitu. Maaf ya Pak, ini hanya plesetan saja. Cuma itu katanya nanti dibilangin sama Pak Danang ya, katanya gitu. Bisa nggak sih cari model selain dia, katanya. Yang enggak. Syukron Pak. Oh ya Afwan, ini yang di blogger ini endorsernya atau IG-nya KHC atau produknya ya Bu? Maksudnya gimana ya? Enggak, jadi dari salah satu model Pak Danang ini mungkin beliau punya toko, kayak punya produk online juga. Oh. Iya, nah terus beliau itu kebetulan teman saya ini beli juga produk gamisnya itu. Terus pas mau beli yang kedua kalinya, beliau itu nanya di komen. Terus katanya langsung diblokir gitu loh. Nah di situ ada, terus beliau itu bikin kayak snapgram gitu, bilangnya katanya, Mbak kalau nggak mau diblok jangan kebanyakan komen, katanya cukup satu kali aja. Dia sampai, teman saya itu sampai screenshot ke saya Pak. Jadi sayanya, loh kok dia tiap saya posting KHC yang selebgram satu itu gitu, terus beliau tuh selalu komen, kenapa sih katanya kamu tuh harus pajang-pajang foto itu terus gitu. Oh iya. Berarti jadi Iya. dari telegramnya ya Bunda Ella ya. Iya, bukan dari KHC. Beliau mengatakan KHC itu katanya enak, adminnya baik, alhamdulillah katanya gitu. Terus produknya juga nyaman, bahannya lembut kayak gitu. Tapi saya nggak suka katanya sama modelnya gitu. Oh iya, alhamdulillah. Masya Allah ini walaupun sepele tapi ini masukan yang cukup berharga buat kami. Ya ini, oh ya saya juga mohon maaf ya ini agak rame ya. Kebetulan anak saya sudah besar semua. Nah ini ada ketitipan 3 anak kecil-kecil ya, SD sama ada bayi 1 ini dari adik. Jadi agak rame rumahnya. Mohon maaf sekali. Iya, nggak apa-apa Pak. Oh iya. Baik, nanti Mbak Ella mungkin atau Bunda Ella nanti mungkin bisa dijabri ke tim kami. Ini masukannya sangat berharga bagi kami karena kami nggak paham ya gimana sih perkembangan di kalangan pelanggan di level paling ujung ya di end user seperti itu ya. Makasih banyak ini Bunda Ella.
Iya, Pak. Sama-sama. Barangkali ada lagi yang dari teman-teman yang lain, dari sahabat KJ yang lain. Halo. Fadal, silakan. Halo. Ya, silakan. Ini dengan Bunda siapa ini? Cipitri Official siapa ya, Bunda ya? Maaf Pak, itu dengan Bunda Fitri. Bunda Fitri. Oh ya, silakan Bunda Fitri. Mungkin alangkah bagusnya nanti ditulis saja namanya, terus dari kota mana gitu, Bunda, biar mudah. Silakan, silakan Bunda Fitri. Alhamdulillah, ini Pak, alhamdulillah. Kemarin itu ada yang pesen beli 5. Ya lumayan seneng ya Pak ya, itu pertama kali jualan ada yang langsung beli, ada yang 5. Gimana Bu? Afwan agak kurang jelas suaranya. Halo, halo, halo Pak. Halo. Halo. Ya gimana? Iya. Kemarin alhamdulillah ada yang beli langsung 5. Ya oh, seneng ya Pak ya. Halo. Ya Mas, ya, silakan dilanjut. Iya, kemarin ada yang beli langsung 5. Ada yang beli, iya, kayaknya seneng kayak gitu. Oh iya, Masya Allah ya. Alhamdulillah pembukaan langsung dibuka dengan langsung beli 5 itu Pak teman saya. Katanya suka, katanya alhamdulillah. Itu buat semangatku lagi Pak biar tetap. Oh iya, alhamdulillah. Apa namanya sebelumnya pernah beli atau belum? Pelanggannya Bu Fitri? Belum Pak, kan pertama kali ini ya. Awalnya mas saya aja yang beli Pak, ngumpulin kayak gitu produknya KHC karena saya suka. Jadi karena kelama-lamaan jadi biar semua orang tahu biar pada make. Jadi aku ikut reseller gini Pak. Alhamdulillah ternyata Masya Allah disambut sama teman-teman itu. Wah bagus banget sih ada motif bunga, wah gini gitu Masya Allah. Oh iya, Alhamdulillah Masya Allah. Pak. Alhamdulillah. Senang. Ya senang mendengarnya Bunda Fitri. Iya. Oh ya, ini ada satu hal ya mungkin bagi Bunda semua sahabat KJ ya. Afwan ya, ini mungkin barangkali ada yang masih belum menikah atau sudah menikah atau sudah punya anak. Tapi saya izin manggil Bunda, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa, saya udah nikah Pak. Oh ya, baik. Bunda memang KJ ini saya atau dipatok harganya agak menengah ke atas. Terus harganya juga tidak murah lah, mungkin ya bagi level yang lain. Satu hal bahwa kita di KJ Indonesia untuk tiap produknya itu by handmade ya, terus dicek satu persatu. Itu yang mungkin bikin costly ya, atau biayanya cukup besar. Dan kita bukan mass product. Dan insya Allah KJ Indonesia itu jumlahnya terbatas, jadi kita tidak produksi banyak. Terus sebagai penghargaan untuk reseller, harga itu mari kita tetap jaga ya. Jadi tidak usah banding-bandingkan harga, karena insya Allah semua itu ada rezekinya masing-masing. Dan kalau harganya itu sudah terjaga, insya Allah nanti dari reseller untungnya pun juga terjaga ya. Kalau harga sudah banding-bandingan, untung mepet, akhirnya kan orang juga males ya Bunda ya, jual ya. Nah, kalau orang nanti dari satu tempat harganya misalkan 90.000, ke resellernya 90.000, ke agen 90.000, ke KHJ pusat, loh kok sama 90.000? Ya karena memang kita jaga harganya seperti itu. Sehingga nanti untungnya kan ya semoga lumayan. Dan enaknya kalau pakai handsock, kaos kaki, ataupun sarung tangan. Kalau kira-kira Bunda saya mau tanya, kalau handsocknya hilang satu ya, ketelesut istilahnya bahasa Jawanya. Itu yang satunya buat apa ya Bunda ya? Ya kayaknya nggak kepake kayaknya Pak. Nggak pakai ya? Satu ya. Iya, makanya. Ya. Iya kayaknya kalau misalnya hilang satu terus make selain kayak gitu kayaknya pilihannya aneh. Oh iya, Mas Kan harus sepasang Pak. Mesti beli lagi ya mestinya ya? Iya pasti beli lagi. Kalau hijab kayaknya ataupun gamis ataupun jubah kayaknya susah ya kalau hilang ya, kan besar ya. Iya. Ya, kalau jilbab mah bisa direkomendasikan pakai baju ini, pakai ini. Jadi kalau
sarung tangan kan sama kayak jodoh Pak, jadi harus serasi. Oh iya, Masya Allah. Iya. Ya, harapannya seperti itu ya, sehingga nanti bisa beli repeat ordernya bisa tambah. Kalau jubah biasanya nunggu sobek ya Bunda ya, atau nunggu model baru ya, saya nggak tahu. Sekali juga saya nggak pernah mengikuti perkembangan jubah muslimah ya. Pak, mau tanya lagi, kenapa ya Pak? Setiap pembelian langsung ke KHC Indonesia-nya itu jarang banget dibales. Pada kesel hampir. Itu kenapa ya Pak? Apa karena banyak pembeli apa gimana? Itu temen Pak, banyak yang ngomong gitu. Makanya pada pesennya ke aku, kok susah banget sih beli ke pusatnya? Ya udah beli ke aku aja. Aku juga sama, kataku gitu. Baik, terima kasih Bunda Fitri. Ini saran sangat membangun sekali. Di sini ada tim kita ya. Jadi mohon maaf sekali untuk KHC Indonesia ini kita jawabnya yang pertama di jam kerja. Kemudian setiap kali di IG itu saya cantumkan kalau pesan bukan ke KHC Pusat tapi ke sahabat KHC. Itu ada akun IG, di sana tiap kota ada. Harapannya sebenarnya kami lebih seneng kalau pelanggan itu belinya ke agen sama reseller. Kenapa? Karena kita prinsipnya win-win solusi. Semua menang. Jadi reseller dapat, nanti agennya juga dapat, distributor dapat, dan kita juga dapat. Seperti itu harapannya. Dan terkait kecepatan pembalasan ini, terima kasih banyak sarannya. Nanti akan kita evaluasi ya Bunda ya. Kenapa kok agak lama dalam membalasnya ya, seperti itu. Itu nggak ada informasi tambahan ya, kenapa lamanya atau jam berapa nggak ada ya Bunda Fitri ya? Iya, kenapa Pak? Kenapa kok apa lamanya, pas kapan itu nggak ada informasi tambahan, cuma jarang balas atau susah balasnya gitu ya Bunda? Iya, kayaknya tuh udah berkali-kali ngechat tapi kok lama banget, nggak dibalas sama sekali. Jadi sampai kan di situ ada nomor ya Pak ya, ada nomor WA-nya, kadang nggak dibales kayak gitu. Oh ya, baik. Lamanya pembalasan itu buat mereka itu kayak udahlah cari yang lain yang murah aja kan kayak gitu. Jadi iya. Itu juga dipermasalahkan Pak, harus dibenahi. Aku alhamdulillah Pak, selama jualan di IG itu ya, pembalasan itu insya Allah cepet. Karena kan mereka kan kadang pikirannya kan kayak lihat-lihat yang lain, postingannya jadi ya terpincu yang lain kayak gitu. Jadi mencoba untuk always aktif walau lagi sibuk terus ngecek. Itu Pak. Oh iya. Oke. Iya Bunda, terima kasih banyak ini saran informasinya. Nanti akan kita teruskan ke teman-teman. Kebetulan di sini ada tim kita Mbak Tias sama Mbak Hernita. Mungkin banyak Mbak Tias ya Mbak. Jadi saya kenalkan Mbak Tias ini, Mbak Herning Tias ya. Ini beliau adalah leader dari reseller KHC Indonesia. Jadi kalau jenengan atau Bunda semua ingin ngobrol atau kepingin perkenalan atau mau tanya produk terkait dengan reseller, nanti bisa tanya, atau servisnya bisa tanya ke Mbak Tias seperti itu. Baik, terima kasih Bunda Fitri. Barangkali ada rekan-rekan yang lain yang mau menyampaikan unek-uneknya sambil menunggu Mas Latif masuk ini insya Allah. Keluhan boleh, usulan boleh, atau saya ingin bikin handshake yang model seperti ini atau sarung tangan seperti ini, kita persilakan. Atau ada enggak ya yang sarung tangan yang model apa gitu, anti air atau apa, nanti biar kita coba diskusikan dengan tim kreatif kami ya, seperti itu. Baik, selamat datang Bunda Rita yang baru masuk ya. Kita sekarang lagi menunggu Mas Latif Setiawan, tadi sudah dikonfirmasi, insya Allah beliaunya masih persiapan ya. Jadi kita
tanya jawab aja atau sharing-sharing, barangkali ada yang ingin disampaikan. Ya Afwan ini Bu Rohima tadi bergabung awal, cuma ada anak yang agak sedikit rewel, jadi sementara menidurkan anak dulu sebentar. Insya Allah nanti akan gabung lagi. Terkait dengan tugas Bunda semua, apa ada kesulitan ya Bunda terkait dengan tugas yang ada? Atau ada yang belum nyoba? Kalau saya sih alhamdulillah sudah mencoba mensortir pertemanan, terus sudah mencoba menambahkan beberapa teman di Facebook, tapi lupa kalau mau setor sama mau screenshot. Soalnya kadang kalau pas mau setor itu kadang ada kerjaan atau tiba-tiba di grup saya kan kebetulan di sini juga alhamdulillah mondok ya di Al-Bahjah. Oh, Masya Allah. Ya, kadang tiba-tiba ada pemberitahuan harus kerjakan tugas atau harus voice note hafalan gitu, seperti itu. Jadi kadang suka lupa gitu, Pak. Oh iya, baik Mbak Ella, terima kasih informasi. Nanti kalau sempat di screenshot atau mungkin list pertemanan barunya bisa jadikan tambahan screenshot seperti itu ya. Dan Insya Allah, insya Allah. alhamdulillah, ini Mas Latif sudah bisa bergabung dengan kita, di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Latif, gimana sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apunten ini baru bergabung ya, luar biasa. Ini jam 8:30 masih setia menunggu. Semoga ini ya diberikan kemudahan, diberikan keberkahan ilmu kesempatan hari ini ya. Semoga ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang berkah. Amin. Nggih, turun. Oke, baik. Ini sudah ditunggu rekan semua. Tapi alhamdulillah Mas Latif, tadi kita bisa diskusi tanya jawab sebagian tugas ya, sebagian terkait dengan keluhan terkait KIC atau masukan ya, alhamdulillah. Dan insya Allah nanti ini sebagian mungkin terjawab dengan apa yang disampaikan Mas Latif ya untuk kita semua. Yeah. Baik, Mas Latif, untuk waktu dan tempat, tempatnya enggak ya? Waktu saja kami persilakan Mas Latif. Oke. Bismillah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kita kembali diperjumpakan Allah dan alhamdulillah sudah pertemuan ketiga ya. Semoga menjadi majelis ilmu. Gak ada suara, Pak. Mohon maaf, Mas Latif tidak ada suaranya. Oh, ada nggak sudah? Ada nggak? Ada. Sudah ya. Oke ya, alhamdulillah ya kita diperjumpakan oleh Allah pada kesempatan hari ini. Semoga menjadi majelis ilmu, menjadi pertemuan yang diberkahi Allah, di mana menjadi wasilah Allah memanjangkan umur kita dalam kebermanfaatan serta meluaskan rezeki kita dalam keberkahan. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang disambut beliau di telaga Al-Kausar di Yaumul Qiyamah kelak. Alhamdulillah ya, kita hari ini sudah di pertemuan ketiga dan insya Allah nanti untuk pertemuan Facebook itu kita ada di pertemuan ketiga. Jadi besok insya Allah kita sudah masuk ke materi baru gitu ya. Jadi semoga nanti 3 pertemuan ini teman-teman sahabat bisa sudah rutin mengeksekusi gitu ya. Kenapa? Karena nanti segala penemuan-penemuan kita yang ada di Facebook personal branding ini itu ketika kita tidak langsung mengeksekusi mungkin
untuk tanya jawab kita belum bisa menanyakan semuanya gitu loh, penemuan-penemuan itu. Jadi kalau kita eksekusi hari ini, kita ketemu masalah, itulah yang bisa kita share pada kesempatan-kesempatan mentoring ke depan gitu. Jadi yuk bismillah kita maksimalkan personal branding di Facebook kita gitu ya. Dan tadi sudah sharing tentang tugas-tugasnya, mulai dikerjakan tugas agar kita bisa review ya, mulai dikumpulkan di Google Form agar kita juga bisa review gitu. Dan untuk ini ya, nah dengan apa ya, untuk tugas sebenarnya saya pengen, ini kelihatan nggak slide saya? Kelihatan ya? Halo Mas Danang, slide saya kelihatan nggak? Kelihatan Mas. Kelihatan ya? Soalnya ada tulisan merah-merahnya. Oke, jadi tugasnya sudah dikumpulkan belum teman-teman yang kemarin hari pertama, kedua? Maaf Mas, saya baru gabung sekarang, jadi nggak tahu. Baru pertemuan kedua kemarin udah? Belum? Belum kalau saya. Oke, kalau teman-teman yang lain gimana? Udah dikumpulkan belum? Kalau saya belum Mas Latif, kelupaan terus. Kalau saya masih sibuk Mas, Masya Allah. Oke, Masya Allah. Iya, apa? Tadi saya ngecek juga belum ada file yang masuk di folder. Jadi di sini saya ingin menggarisbawahi teman-teman, kita itu bukan hanya sekedar ngerjain tugas gitu loh. Kalau mungkin kita hanya sekedar ngerjain tugas, kemudian melaksanakan kewajiban, ya karena kita nggak enak sama Mas Danang, nggak enak sama saya gitu. Ya udah saya ngerjain dah gitu. Kalau seperti itu nanti hasilnya ya kemungkinan ya tidak akan maksimal gitu. Karena kita niatnya hanya mengerjakan tugas, bukan dari tugas itu bisa menghasilkan manfaat. Gitu, menghasilkan value, menghasilkan penjualan. Nah, jadi tugas di sini adalah perkara kita nanti, teman-teman. Perkara kita nanti apapun, pekerjaan apapun itu selalu kita lihat gitu. Selalu kita lihat kita ini sudah memberikan yang terbaik belum sih? Kita hari ini sudah diberikan kesempatan. Mas Danang juga luar biasa effortnya, sehingga kita bisa bertemu gitu loh. Di KHC ini kita bisa silaturahim dalam mentoring online di beberapa minggu ke depan gitu. Jadi ketika kita ada kesempatan ini, apakah sudah maksimal kita gunakan untuk belajar? Itu pertama. Sudah kita maksimal untuk untuk sharing pada kesempatan malam hari ini. Dan kemudian ketika kita diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas, itu apakah sudah maksimal untuk kita kerjakan tugas itu? Gitu. Jadi masalah mengerjakan tugas ini, ya ini masalah pertanggungjawaban kita, bukan sama saya, bukan sama Mas Danang, tapi pertanggungjawaban ke Allah. Kelak ketika kita ditanya di akhirat, untuk apa waktumu, untuk apa ilmumu, ya mungkin kalau kita tidak maksimal, kita akan menyesal gitu ya. Kita akan menyesal. Kenapa? Karena tidak memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita memberikan yang terbaik hari ini, maka ya mungkin ketika kita ditanya di yaumul qiyamah kelak, di hari akhir kelak, kita tidak akan pernah menyesal. Karena kita sudah memberikan effort yang terbaik untuk Allah. Gitu. Jadi teman-teman, saya tidak memberikan punishment gitu. Saya tidak memberikan punishment. Itu bukan berarti itu merupakan celah gitu. Merupakan celah, saya nggak ngerjain tugas aja deh. Kita tidak memberikan punishment itu karena menghargai, kita percaya sama teman-teman untuk teman-teman bisa ngerjain tugas. Untuk teman-teman bisa action gitu. Nah, jadi kita tuh pengen teman-teman tuh kayak anak kecil gitu loh. Anak kecil itu kalau banyak dilarang, ya mungkin besarnya akan menjadi anak yang penakut gitu. Tapi kalau
kalau anak kecil yang selalu didukung sama orang tuanya, kamu mau ngapain sini, saya dukung, diarahkan dengan hal-hal yang positif, ya dia akan tumbuh menjadi anak kecil yang pede, yang nanti bisa berprestasi di masa yang akan datang. Gitu. Jadi dengan tidak ada punishment, kita pengen teman-teman bertumbuh. Gitu. Bukan berarti ini sebagai celah terus tidak mengerjakan tugas. Gitu. Ya. Jadi teman-teman, ini bukan celah. Ini adalah celah untuk bertumbuh. Ini kesempatan untuk bertumbuh. Tolong dieksekusi dengan maksimal. Ya, tolong dieksekusi dengan maksimal. Karena biasanya saya keluarkan, kalau tidak ngerjain tugas, saya keluarkan dari grup. Gitu. Jadi minta tolong teman-teman, sahabat semua, ya, ayo kita kayak anak kecil deh. Ada kesempatan untuk bertumbuh, kita bertumbuh gitu. Ya, bismillah ya. Bismillah. Kemudian ini ada sebuah film. Ini filmnya adalah The Fighting Giant. Ini film yang sering saya tontonkan ke tim, dan tim ini hampir setiap tim saya selalu nonton karena selalu saya setel ketika masa orientasi. Gitu. Saya juga pengen memperlihatkan ini ke teman-teman ya, khususnya teman-teman reseller, agen maupun distributor, bahwa di film ini menceritakan seorang pelatih yang dia itu hampir dipecat dan dia juga sudah melatih bertahun-tahun, timnya selalu kalah, tidak berkunjung prestasi. Banyak anggota dari timnya yang keluar pindah sekolah karena tidak betah, karena tidak bisa berprestasi. Kemudian dalam suatu titik perenungannya si pelatih ini menemukan, sebenarnya untuk apa sih saya main baseball gitu. Itu saya untuk apa sih saya bermain football? Kemudian dia menemukan pada satu titik ketika dia merenung, ternyata football itu bukan perkara olahraga, bukan perkara menang atau kalah, tapi perkara kita menunjukkan ke Tuhan, ke Allah, itu kita sudah bisa maksimal. Jadi ada satu slogan yang menarik, ya Tuhan, ya Allah, kita kalah ataupun menang, kita berjanji akan memberikan yang terbaik dan kita akan memujimu. Gitu. Akan memberikan yang terbaik dan akan memujimu. Jadi masalah hasil itu udah perkara urusan Allah gitu kan. Tapi kita akan memberikan yang terbaik. Ini luar biasa slogannya. Sehingga dari visi itulah tim mereka mulai aware, mulai semangat lagi, dan akhirnya ini bisa mengalahkan dari kemustahilan yang mungkin sebelumnya tidak pernah terpikirkan gitu. Dan kita tonton ya, semoga kita bisa ambil hikmahnya pada kesempatan malam hari ini. I want God to bless this team so much. People talk about what he did. But it means we got to give him our best in every area. And if we win, we praise him. And if we lose, we praise him. Either way, we honor him with our actions and our attitudes. So I'm asking you, what are you living for? I've resolved to give God everything I've got. Then I'll leave the results up to him. I want to know if you'll join me. Your attitude's like the aroma of your heart. If your attitude stinks, it means your heart's not right. Sure, it's pretty true. Mm-hmm. What? How's your attitude, Brock? It's fine. Then you'll be okay with the death crawl, right? All right, everybody on the goal line. Get started. Let's go. All right, let's go. Show me something. Take time. Move it. Let's go, man. Let's go. Jonathan, show me something. 10 yards. Show me some power. No knees. Keep your knees on the ground. Show me something. Let's go. 10 yards. Show me some muscle. Show me some power. Give me some heart. Let's go. Very good, boy. Very good. Let's run it back. What's up, Coach? How strong is Westview this year? Much stronger than we are. You already written Friday night down as a loss, Brock? Well, none of them we could beat them. Come here, Brock. You too, Jerry. What, am I in trouble now? Not yet. I want to see you do the death crawl in here, except I want to see your absolute best.
What, you only go to the 30? I think you go to 50. To 50? I can go to 50 if nobody's on my back. I think you can go with Jeremy on your back. But even if you can't, I want you to promise me you're going to do your best. All right. Your best. Okay. You're going to give me your best. I'm going to give you my best. All right, one more thing. I want you to do it blindfolded. Why? Because I want you to give up at a certain point when you can go further. Get down. Jeremy, get on his back. Get tight hold, Jeremy. All right. Let's go, Brock. Keep your knees off the ground. Just your hands and feet. There you go. A little bit left. There you go. So good. All right, Brock. You keep coming. There you go. So good start. A little bit left. A little bit left. There you go, Brock. Good strength. That's it, Brock. That's it. 20 yet? Forget the 20. You give me your best. You keep going. That's it. No, don't stop, Brock. You got more in you than that. Just rest a second. You gotta keep moving. Let's keep moving. Let's go. Don't quit till you got nothing left. There you go. Keep moving. Keep moving. Keep moving, Brock. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving. Your very best. Your very best. Your very best. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. Don't quit on me. Keep going. Keep driving. Keep driving. Keep your knees off the ground. That's it. Your very best. Don't quit on me. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving. Don't quit till you got nothing left. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. I want everything you got. Come on. Keep going. Hurts. Don't quit. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. He's heavy. I know he's heavy. I'm very straight. You negotiate with your body to find more strength, and don't you give up on me, Brock. You keep going. You hear me? You keep going. You're doing good. You keep going. You not quit on me. You keep going. I know it hurts. You keep going. You keep going. It's all hard from here. 30 more steps. You keep going, Brock. Come on. Keep going. And let it burn. It's all hard. You keep going, Brock. Come on. Come on. Keep going. You're pushing to your best. Your best. Don't stop. Keep going. It's not too hard. You keep going. Come on, Brock. Give me more. Give me more. Keep going. 20 more steps. 20 more. Keep going, Brock. Give me your best. Don't quit. No. Keep going. Keep going. Keep going. Don't quit. Don't quit. Don't quit. Brock Kelly, you don't quit. Keep going. Keep going. Don't Brock Kelly. You don't quit on me. No, you keep going. You keep going. No. 10 more steps. 10 more. 10 more. 10 more. Keep going. Don't quit. Give me your heart. You can. You can. Come on, Brock. Come on. Don't quit. Don't quit. Come on, Brock. 10 more. 1 more. Look up, Brock. You're in the end zone. Brock, you are the most influential player on this team. If you walk around defeated, so will they. Don't tell me you can't give me more than what I've been seeing. You just carried a 140-pound man across this whole field on your arms. Brock, I need you. God's gifted you with the ability of leadership. Don't waste it. Coach, can I count on you? Yes. Coach? What is it, Jack? No one wants to say so.
Hey man, for the first time in a while, I actually feel good about Friday night. Yeah? What? I'm just on board with what you're doing. If they get a hold of it, it'll change their lives. You count me in. Grant, me too. Yeah? Yeah. I feel like I owe you an apology. I just want you to know that Oke ya. Jadi di sini tadi yang pertama adalah ya memang perjuangan kita tuh tergantung pada visi kita gitu. Kalau visi kita ya tadi kalau hanya sekedar bertanding football, hanya sekedar permainan ya kita akan memberikan permainan itu. Tapi kalau visi kita untuk memberikan yang terbaik pada Tuhan, pada Allah, itu luar biasa effortnya. Nah nanti silahkan teman-teman tonton filmnya Facing the Giant, itu keren banget. Kalau teman-teman pernah dengerin Pak Mardiku video Sadar Kaya Advance, semua yang dikatakan beliau itu ada di sini semua. Gitu. Jadi tervisualisasikan dalam sebuah film. Nah, kemudian yang kedua adalah kadang kita tuh penakut gitu loh. Penakut, kita terlalu banyak melihat hal-hal yang ada di lingkungan kita. Kemudian kita banyak alasan yang menjadi itu tuh mental block. Tapi ketika ditutup matanya, ya matanya ditutup, kemudian di challenge untuk bisa merangkak lagi, ternyata dia bisa melampaui dari apa yang semula itu tidak pernah terpikirkan gitu. Jadi dia nggak pernah mikirin bisa sampai ke titik finish gitu. Tapi ketika dia ditutup matanya, kemudian dinaikkan motivasinya, semangatnya, dan dia bisa mencapai apa yang tidak terbayangkan sebelumnya. Gitu. Sebenarnya kita ini teman-teman potensinya luar biasa. Tapi di antara kita mungkin banyak yang belum tergali potensinya. Ya banyak alasannya, ya. Ya karena mungkin karena kita BEJ, mungkin blame, excuse, justify, atau apapun itu. Ya apapun itu. Ya. Jadi ikhtiar itu kan selalu solusi kan selalu keluar bersama dengan ikhtiar. Jadi ayo kita teman-teman memberikan yang terbaik untuk Allah, ya, memberikan yang terbaik untuk Allah, insya Allah hasilnya juga akan yang terbaik untuk kita. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah Facebook personal branding dan di-like. Ini pembahasan terakhir, yaitu bagaimana untuk menyenangkan market kita yang ada di Facebook. Pembahasan pertama itu kan membahas bagaimana cara orang melirik konten kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana engage, kita berinteraksi terus-menerus lewat Facebook, dan sekarang bagaimana agar audiens di Facebook itu senang dengan kita. Gitu ya. Karena kunci personal branding tidak hanya cukup engage, tapi bagaimana orang senang. Orang merasa kita ini orang yang bermanfaat sehingga layak untuk di-follow, layak untuk diikuti, layak untuk di-add friend. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau ke depan insya Allah tugasnya semakin banyak, jadi ayo kita kerjakan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus memberikan sesuatu ke mereka, gitu ya. Kita bisa memberikan sesuatu ke mereka, dan misalkan saya memberikan sebuah reporting form atau sebuah e-book gitu. Kemudian saya tanya, ada yang mau form reporting Facebook Ad? Ada yang mau? Silahkan angkat tangan ya. Nah, captionnya seperti itu. Kemudian saya share dan banyak yang bilang mau, itu hampir 90 komen itu yang komen. Nah, habis itu saya follow up untuk mendapatkan form reporting Facebook Ads. Insya Allah akan kita share lewat WhatsApp group. Silahkan klik link berikut. Jadi kita kasih, tapi kita ngasihnya lewat WhatsApp gitu. Nah, nanti pengelolaan WhatsApp-nya kita akan follow up di pertemuan keempat gitu. Jadi teman-teman berikan sesuatu dulu yang terbaik di Facebook kita, ya. Kemudian ditaruh diarahkan ke grup WhatsApp. Habis itu nanti kita edukasi. Gitu. Jadi bagaimana untuk memberikan lebih, ya seperti itu salah satunya. Ya nanti masuk ke grup WhatsApp kita edukasi terus-menerus. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa nanti ngadain yang namanya webinar.
Jadi nanti kalau sudah masuk grup, teman-teman ngadain webinar, ngadain Coolwalk, ngadain Zoom meeting, itu minimal 1 minggu sekali. Ya teman-teman latihan sharing ke mereka, berikan manfaat. Apa yang di-sharing? Yang di-sharing adalah yang merupakan sesuatu hal yang berharga yang kita miliki, yang mungkin itu menjadi secret, menjadi rahasia. Tapi ketika di-share itu bermanfaat. Gitu. Ya jadi misal saya apa yang bermanfaat? Saya pernah nge-share SOP brand ambassador saya di buku gitu kan. Padahal SOP siapa yang biasa yang mau share SOP gitu kan. Gitu. Di buku nggak ada yang mau share SOP gitu. Nah, saya share itu kenapa? Karena saya merasa bermanfaat. Nah, teman-teman ada nggak hal yang paling berharga yang teman-teman lakukan? Ketika teman-teman melakukan itu, orang lain itu tuh ketika teman-teman melakukan itu, teman-teman rasain manfaatnya tuh luar biasa. Gitu. Jadi itu yang di-share. Itu yang tentunya yang berhubungan dengan market ya. Kalau marketnya muslimah ya tentang muslimah, bisa parenting, bisa juga ngomong tentang apa misalkan bisnis. Jadi silahkan nanti teman-teman share ya. Itu jadi teman-teman Facebook personal branding ini teman-teman benar-benar memberikan manfaat. Kemudian kita belajar untuk goal roll down. Jadi ini tadi teman-teman sesekali di Facebook itu memberikan misal teman-teman punya ilmu, kemudian tulis di Microsoft Word, misal ilmunya adalah cara menghafal Quran dalam waktu 6 bulan misal. Teman-teman tulis, kemudian nanti teman-teman nulis status. Ada yang mau e-book cara menghafal Quran 6 bulan, saya tulis sendiri gitu. Jadi itu yang mau silahkan angkat tangan ya. Nah, kemudian dibalas, kemudian masuk ke kita komen, balas komennya, kemudian masuk ke grup WhatsApp kita. Gitu ya. Jadi kita memberikan sesuatu, bukan hanya sekedar engage tapi memberikan sesuatu. Nah, terus kita masuk ke goal roll down. Goal roll down ini adalah gimana sih kita menerjemahkan target menjadi action plan harian. Nah, kalau teman-teman reseller itu action plan-nya itu ada 2 ya. Yang pertama adalah target leads, yang kedua adalah target closing. Nah, di sini saya coba tanya, itu yang pertama adalah misal deh karena kita semuanya muslim ya. Jadi tentunya kita pengen yang namanya bisa berangkat umroh ya. Kalau bisa haji alhamdulillah gitu. Jadi setidaknya umroh. Jadi kita pasti pengen banget ke Mekah gitu kan. Nah, jadi kita ambil coba paket umroh yang medium, yang ya maksudnya bukan kelas ekonomi ya, yang kelas medium yang nyaman gitu kan. Dari kendaraan, penginapan dan seterusnya itu kita ambil di angka 30 juta. Biaya yang kita harus keluarkan ketika kita umroh. Nah, 30 juta. Nah, kalau Mas Danang profit diskon untuk reseller itu berapa Mas Danang? Kalau untuk reseller diskonnya itu 20%. Untuk agen 30%. Kalau distributor 40%. 40% ya. Ya, coba teman-teman paling banyak reseller atau distributor? Reseller kayaknya. Reseller ya. Oke, jadi coba ini kita hitung langsung ya. Jadi misal diskonnya adalah 40%, gross profit 30% lah, boleh lah. Kita pakai hitung-hitungan ini ya. Jadi kita gross profit, kita tambah deh 40 ya. Jadi kita coba ke level distributor. Ini kalau saya stop sharing dulu ya. Oke, nah jadi ini 40% gross profit distributor. Ya kan teman-teman kalau penjualan minimal berapa juta Mas Danang untuk menjadi distributor? Untuk distributor sekitar pembelian sekitar 10 juta Mas Latif. Gampang lah. Ya, kita blok di satu kota, terbatas 1 atau 2 distributor saja. Ya.
Nah, nanti omsetnya harus di atas 10 juta gitu. Dengan strategi personal branding ini sangat relevan untuk bisa, insya Allah. Nah, misal profit kita 30%. Nah, ya jadi profit kita ada 30%. Kita pengen nabung, katakanlah kalau umroh kan 30 juta, ya kita pengen nabung selama 10 bulan, itu 3 juta gitu kan. Nah, jadi 3 juta itu kalau senilai 30%, berarti 100%-nya berapa? 10 juta kan per bulan. Jadi target penjualan kita per bulan itu 10 juta. 10 juta itu sudah masuk distributor. Betul ya? Gitu ya. Nah, kalau 10 juta itu kita kalikan, misal kita kalikan 12 bulan gitu kan. Atau kita kalikan 10 bulan aja. Ya maka 100 gitu. Cuman kita kasih spare, kasih jarak itu ya kasih 120 lah. Jadi target per bulan adalah 12 juta. Nah, 12 juta itu di sini ada berarti 12 juta dibagi per bulan. Itu kalau dibagi per hari, yaitu ada 25 hari kerja, berarti target sehari itu closing 400.000 sehari gitu. Nah, kira-kira untuk rata-rata pembeliannya harganya berapa Mas Danang? 50, 100, 150? Per invoice-nya rata-ratanya berapa? Kalau untuk harga per produknya itu per piece sekitar 30 sampai 100. Anggap aja rata-rata 60, Mas. 60 ya. Oke, berarti 60 400.000 dibagi 60. Ya. Sehari kita butuh closing 6 sampai 7 invoice per hari. Ya. 6 sampai 7 invoice. Tapi bisa nggak nominalnya dinaikkan Mas Danang biar tidak terlalu berat? Misal kita bundling satu set. Ya, misal ini 120 gitu. Memungkinkan nggak kira-kira? Biasanya kita kita mainkan di ongkir. Kalau nambah lagi ini sampai berapa piece, ongkirnya masih tetap seperti itu. Dan rata-rata jarang yang beli 1 piece ya, paling 2 piece atau 3 piece. Bisa nggak itu harganya genep 120? Insya Allah bisa, Mas. Untuk paket bisa. Insya Allah bisa. Ya, bundling ya. Jadi 3 sampai 4 closing. Ya, nah. Jadi target kita adalah sehari 3 sampai 4 closing per day. Nah, kalau closing rate-nya 50%, ya. Jadi kita butuh 3 sampai 4 closing. Ya, maka setidaknya kita ada berapa? 3 sampai 6 leads per hari. Gitu. Nah, 3 sampai 6 leads per hari itu dengan posting di Facebook itu 3 sampai 4 itu sudah bisa nutup gitu. Biasa kalau saya posting di Facebook itu sekali posting dapatlah 5 leads. Gitu. Jadi kalau teman-teman jalanin personal branding, yang pertama dengan konten-konten edukasi ya, konten value, konten engage pertama konten ini ya daily, kemudian konten edukasi sama entertain itu bisa untuk mendapatkan leads gitu. Jadi ini bisa sampai untuk kita berangkat umroh, itu kita cukup posting 3 sampai 4 kali di Facebook, ini insya Allah akan tertutup. Gitu. Makanya kita penting banget yang namanya evaluasi gitu. Nah, semoga besok minta tolong dia Mas Danang dibantu teman-teman untuk push untuk mengerjakan tugas. Karena kita nggak ngerti kelemahannya apa gitu. Kalau tidak ada tugas yang diupload gitu. Jadi kita akan memberikan feedback ya gimana caranya sehari itu bisa 3 sampai 6 leads per hari, kita akan berikan feedback itu. Gitu. Jadi kira-kira apa yang harus diperbaiki, apa yang kurang, itu nanti kita review terus. Nah, nanti mungkin kita coba untuk mulai ngerjain tugas gitu. Per besok pagi gitu. Per besok pagi ayo kita kerjain tugas. Kemudian ini sedikit cerita ya. Jadi saya hampir tidak pernah menjumpai goal ya. Menjumpai goal itu ketika saya tidak memenuhi syarat ini. Syaratnya apa? Syaratnya adalah disiplin. Gitu, disiplin. Jadi beratnya gini teman-teman ya. Misal hari ini ya ini cerita aja gitu.
Hari ini teman-teman punya hutang nih. Nah, misal hutangnya cukup besar, kemudian ada debt collector datang ke rumah bilang, kalau besok pagi hutangnya nggak disaur, semua asetmu saya ambil. Mulai dari aset rumah, aset mobil, semuanya diambil. Dikasih waktu 1 kali, katakanlah 1 kali 24 jam. Kalau enggak, nanti aset kita akan diambil. Nah itu, kira-kira selama 1 kali 24 jam itu kita bisa tidur enggak kira-kira? Ketika kita ditagih hutang, harus 1 kali 24 jam itu lunas. Kita bisa tidur enggak di saat itu? Ya kita bisa enggak main ke rumah teman gitu? Atau kita bisa nggak santai-santai scrolling Instagram, scrolling Facebook gitu. Ketika kita ada debt collector yang menagih ke kita. Tentunya kita akan mikir kan, gimana caranya dalam waktu sehari saya kumpul uang katakanlah 100 juta ya untuk agar aset saya tidak diambil. Kita berpikir. Jadi di situ ada disiplin pikiran yang pertama. Yang kedua adalah kita akan berpikir gimana caranya. Gimana caranya agar kita bisa untuk mencapai itu? Oh, hubungin teman, jual ini misalkan, atau cari pinjaman, macam-macam. Nah itu kita ada disiplin tindakan. Kemudian yang ketiga adalah kita tidak akan membuat janji-janji kepada orang lain dulu, selama itu tidak penting dan tidak bisa mensupport kita dalam membayar hutang itu. Maka di situ ada disiplin eksekusi. Jadi goal itu bisa kita capai ketika kita benar-benar melakukan yang namanya disiplin pikiran, tindakan, dan eksekusi. Itu ya ibaratkan kita ditagih hutang, kalau besok nggak dibayar, semua aset kita akan diambil. Tentunya kita akan tergerak untuk itu, gitu ya. Atau teman-teman sekarang nggak punya duit, ya besok kalau nggak kerja, besok nggak bisa makan, teman-teman pasti akan bergerak. Nah kadang orang itu kalau belum kepepet nggak mau bergerak gitu. Nah itu yang membuat ya kita jalan di tempat gitu. Jadi yuk kita kalau mau capek leads itu tadi kita bisa closing 6 per hari ya. Bukan 6 ya, 3 sampai 4 per hari. Ayo kita coba mulai disiplin untuk mengeksekusinya. Nah terus kemudian yang kedua adalah menunda. Jadi menunda itu kayak pikiran kita ya. Jadi kalau pikiran itu hanya bisa satu fokus. Jadi kalau kita nunda ini masuk pikiran kita tuh ada satu pekerjaan, kemudian kita tunda jadi 2, jadi 3, kita tunda lagi, ada lagi jadi 4, jadi 5. Jadi ada 5 yang ngantri di pikiran kita. Nah kalau sampai banyak yang ngantri ini, kira-kira kita pusing nggak kira-kira? Pusing gitu. Nah, ya teman-teman ini ibu-ibu paling sering ketika pagi itu kan kerjanya banyak, mulai dari masak, nyuci, ngurusin anak, macam-macam ya. Nah, coba pada satu saat teman-teman ini kesiangan bangun, masaknya belum ready, suami segera mau kerja, kemudian anak juga belum diantar sekolah, kemudian juga cuciannya numpuk, belum belanja gas, macam-macam. Itu kira-kira kalau terjadi dalam 1 kali waktu kita pusing nggak kira-kira? Pusing itu. Bahkan kita condong ke arah emosi. Itu jadi menunda sesuatu itu kayak kita tuh memenuhi isi otak kita gitu. Gitu. Jadi memenuhi terus. Ketika kita menunda sesuatu, ketika ada sesuatu yang baru ya kita tidak bisa mengambil sesuatu yang baru itu. Ketika kita pengen belajar tentang Facebook personal branding, ketika masih penuh otak kita yang nggak bisa masuk, gitu. Jadi menunda sesuatu itu membuat kita tidak bisa pertama faktor emosi itu tadi kita lebih mudah marah, yang kedua adalah kita bisa peluang ini susah masuk gitu. Jadi jangan pernah menunda ketika kita sudah menjalankan personal branding di Facebook. Jalankan sehari 3 kali posting, jalankan. Ya, entah itu luang atau tidak diupayakan gitu. Nah, kemudian gimana caranya agar kita bisa disiplin? Kita bisa membuat yang namanya daily activity. Ya, daily activity ini kita sudah susun
Jadi setiap hari teman-teman tugasnya menceklis ini, ya, karena kita tadi namanya disiplin kan. Nah, di sini di checklist, misal jam 8 saya update status Facebook, saya checklist. Kemudian jam 13 checklist lagi, jam 19 checklist. Itu. Nah, biasanya kalau saya itu ketika pagi saya akan membuat status yang bagus. Itu kira-kira bisa enggak sehari sesuai dengan target list. Misal target list saya 30. Di pagi hari saya sudah capai 30 atau belum? Saya broadcast, oh ternyata sudah ada 30. Kemudian siang hari saya akan ngecek kira-kira closing rate-nya sudah 50% atau belum. Oh ternyata yang closing baru 10, berarti masih 5 lagi gitu. Maka di siang hari saya luncurkan serangan kedua, ya, saya upload status lagi. Kemudian saya cek lagi ada berapa leads, oh ada 10. Kemudian dari 10 itu sudah ada belum 50% yang closing? Oh udah ada 5, berarti target hari ini sudah terpenuhi. Tadi pagi sudah 10 closing, siang itu sudah ada 5. Gitu. Jadi status ini adalah merupakan senjata kita untuk mencari leads. Jadi kalau pagi sudah terpenuhi, monggo silahkan. Ya besok hari ini nggak posting dulu ya nggak apa-apa gitu. Jadi kita bisa menulis artikel persiapan untuk hari besok. Kalau di pagi hari sudah terpenuhi, kalau tidak harus ada siang hari, harus ada sore. Jadi sehari minimal 3, itu senjata amunisi kita. Itu senjata kita betul-betul untuk mencari leads. Kemudian yang kedua adalah menambahkan teman sampai benar-benar pertemanan kita ini sesuai dengan target market gitu. Nah, misal kemarin saya cerita, saya desainer, sebelum saya punya produk edukasi, teman saya desainer semua karena dulu saya juga kerja sebagai desainer. Nah, ketika sekarang saya setiap hari bahas bisnis, ya mereka nggak engage sama status saya karena mereka aware-nya ke desainer. Maka semua teman-teman saya itu saya unfriend gitu. Sampai memastikan 100% di Facebook saya itu benar-benar dia sesuai dengan target market, yaitu pebisnis. Kemudian komen status WhatsApp, kemudian unfriend sampai benar-benar tadi 5.000 orang itu adalah sesuai dengan target market. Nah, kalau KHC Indonesia ini lebih ke muslimah. Gitu. Kemudian teman-teman nanti buat laporan semacam ini. Jadi di pukul 8 ya, misalkan ada berapa leads yang masuk, ini ada di FU follow up. Kemudian nanti di sini ada apa yang sudah invoice. Jadi misal dari 5 ke 3 berarti sudah ada 3 yang sudah totalan. Dari 3 ini berarti masih ada 2 yang closing, berarti ada 1 yang belum closing, ini bisa kita follow up. Ini ada 2 yang belum totalan, kita bisa follow up. Jadi ini 2. Misal target kita 4 berarti belum terpenuhi, kita broadcast lagi, kemudian kita dapat leads lagi, kita follow up lagi, dapat 1. Belum terpenuhi, kita broadcast lagi. Sampai nanti terpenuhi target kita closing per hari. Gitu. Jadi target itu benar-benar kita kejar gitu. Ya, bukan kita ngejar dunia gitu. Tapi kita bagaimana coba mengkomitmen dan konsisten untuk mencapai goal kita. Bahkan sampai malam ya kita coba gitu. Dan itu insya Allah juga akan kebawa ke attitude kita di hari-hari atau di kegiatan yang lain. Nah, saya ajari untuk untuk menganalisa masalah. Jadi sebenarnya saya juga bingung sih Mas Danan. Karena kenapa? Karena level ini kan level next Mas. Tapi kalau belum ngerjain tugas, sebenarnya ini masih ngambang bagi teman-teman reseller. Tapi ketika tugas ini selesai, itu teman-teman reseller insya Allah akan mudah nangkep gitu. Itu mungkin sekarang agak ngantuk gitu ya, tapi oke, kita sampaikan ya. Semoga saya insya Allah yakin teman-teman nanti bisa. Besok sudah upload dan insya Allah bisa mengikuti, dan materi hari ini nanti monggo silahkan kalau ada rekamannya bisa diulang-ulang. Itu karena sebenarnya materi harus selesai dulu challenge 1-2 gitu. Nah, itu baru bisa masuk ke sini. Nah, jadi kita sebagai pebisnis itu tidak lepas yang namanya masalah. Ya, maka masalah itu bisa kita selesaiin ya, bisa kita selesaikan itu dengan cara apa? Dengan cara ditulis dulu. Ditulis. Ya, jadi prioritas itu bukan hanya prioritas mengejar omset, tapi prioritas menyelesaikan masalah agar kita bisa improve.
Nah, masalah itu kita tulis di sini, kemudian di sini ada target penyelesaian, kita tulis tanggalnya. Gitu. Nah, cara menyelesaikan masalah gimana? Biasanya dengan 5 pertanyaan. Dengan 5 based analysis, ini paling mudah. Jadi, kalau kita misal punya tim yang terlambat, kita tanya, kenapa terlambat? Gitu. Itu satu pertanyaannya. Karena kan kita nggak ngerti kan, mereka terlambat. Kenapa? Nah, kemudian kita tanya, oh saya terlambat soalnya kesiangan. Oke, berarti kesiangan kan? Kalau kita tidak tanya 5 pertanyaan, mungkin kita akan nyaranin, ya udah kamu tidurnya jangan malam-malam. Nah, ketika kita tidak sampai ke 5 pertanyaan, tapi kalau ketika 5 pertanyaan kita bisa lebih dalam. Kenapa kesiangan? Karena saya begadang. Kenapa Anda begadang? Karena saya cari tambahan penghasilan. Kenapa cari tambahan penghasilan? Karena gaji kerja di sini kurang. Nah, jadi akhirnya ketemu. Kenapa kesiangan? Ya karena gajinya kurang. Gitu. Jadi harus didetailin lagi. Ya contohnya kenapa omset turun? Karena pelayanan slow respon. Nah, ketika kita cuma nanya satu pertanyaan, ya mungkin solusinya adalah, oh berarti besok harus lebih cepat lagi. Tapi kalau kita dalamin lagi, kita tanya lagi, kenapa slow respon? Karena keteteran. Kenapa keteteran? Jumlah timnya terbatas. Ya cuma saya aja itu, saya nggak punya admin. Maka solusinya adalah nambah tim. Gitu ya. Jadi tanyakan semua permasalahan itu dengan 5 pertanyaan, maka kita akan lebih dalam memahami permasalahan tersebut sehingga kita bisa menarik solusi juga lebih dalam. Kemudian untuk penyelesaian masalah ini kita pakai Pareto. Jadi Pareto itu adalah 20% usaha mempengaruhi 80% hasil, dan apa yang kita fokuskan adalah omset. Jadi yang mempengaruhi omset itu, masalah itu kalau selesai omset kita bisa naik, itu menjadi prioritas pertama. Yang kedua adalah kalau masalah itu kita selesaikan maka biaya akan turun. Itu maka prioritas berikutnya. Jadi kita itu selain untuk ngejar omset harus menekan biaya. Jadi kan gini kan, kalau omsetnya naik, biayanya juga naik, kan sama aja jaraknya. Profit kita ya akan sama gitu. Omset naik nih, tapi biayanya juga naik. Ya profit kita cuma segini-gini aja. Tapi kalau omset naik, biaya turun, maka profit kita akan semakin gede. Maka fokus kita adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan omset dan bisa menekan biaya. Gitu ya. Dan untuk tugas ini ya, jadi upload minimal 3 hari sekali ya, 3 hari sekali. Kemarin di pembahasan hari pertama kita sudah bahas jenis konten. Pembahasan kedua adalah kita juga engage ya, dan gunakan produk. Sehari 3 kali apa 3 kali sehari ya? Iya sama kan. Ya upload 3 kali sehari, pagi, siang, sore, atau malam ya, pagi, siang, malam. Nah, terus gunakan produk sebagai story. Nah, ini penting banget teman-teman. Apapun yang kita jual, ya kita harus ada di dalam situ. Itu selalu saya tanamkan ke teman-teman leader ya. Jadi, misalkan gini, saya punya punya seorang leader. Dia itu masih bujang, belum menikah, laki-laki. Dan produknya itu parenting, gitu loh. Nah, gimana dia bisa cerita tentang parenting, tapi kalau tidak menghayati parenting. Maka saat itu saya minta, kamu harus cerita parenting setiap hari, sharing artikel tentang sudut pandangmu. Sebagai misal kamu belum menikah ya nggak masalah, kamu bisa nyeritain keluarga dari kakakmu, bisa nyeritain keluarga-keluarga yang kamu lihat. Gitu. Nah jadi mulai diasah. Kemudian juga cerita dari Pak Budi Isman, itu beliau kan CEO dari Coca-Cola Company kan. Nah, Coca-Cola Company itu menarik nggak sih bagi pengusaha? Mas Danang senang minum Coca-Cola? Berapa tahun sekali minum Coca-Cola? Saya minumnya kalau ngabisin punya anak-anak. Kalau saya minumnya cuma madu. Nah, jadi jarang ya market menengah atas itu minum Coca-Cola. Nah, cuman Pak Budisman ini setiap setiap pagi hari dia itu selalu ada ritual minum Coca-Cola dengan seluruh direksinya.
Jadi dipaksain sampai dia tuh minum setiap hari. Lah kenapa? Ya karena dia memang jualnya Coca-Cola. Gimana dia mau jualan Coca-Cola ngomong ke pelanggan, sedangkan dia sendiri tidak minum, itu kan ini ya. Nah, jadi teman-teman wajib pakai produknya KHC. Kalau bisa produk itu selalu nempel, ya selalu kita pakai setiap hari, kita harus bangga ke situ. Ya teman-teman lihat saya setiap hari mentoring, ya saya selalu pakai uniform yang sama. Ya kira-kira apa uniform saya? Nah itu, jadi uniform saya sama gitu. Kenapa ya? Saya mempromosikan dari apa yang saya jual, gitu. Gitu, jadi harus bangga. Nah kemudian kirim tugas di Google Form. Sudah dikasih ya Mas Danang ya Google Formnya ya? Alhamdulillah sudah semua Mas Latif. Sudah ya, alhamdulillah. Kemudian dikerjakan setiap hari kecuali hari Ahad. Ya, kalau tidak mengerjakan tugas, ya harus diklik dari grup. Cuman ayo teman-teman, kita dampingin Mas Danang, bantu dampingi teman-teman ya. Nanti ada satu fasilitator. Kalau ada yang kesulitan, tolong dijapri, dibantu, ditelepon, ya. Kira-kira apa yang bisa dibantu. Dan juga nanti fasilitator tugasnya adalah meresum apa yang saya katakan hari ini. Biar nanti teman-teman yang tidak bisa online itu bisa mendapatkan ilmunya. Gitu. Jadi itu dibantu dari fasilitator. Kemudian ada juga minimal konten 1 TikTok per minggu ya, bukan per minggu ya, per 3 hari buat konten TikTok. Kemudian tambahkan pertemanan minimal 30 teman dalam 1 hari. Itu ya. Dan thank you teman-teman, demikian untuk sesi mentoring hari ini. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan manfaat dan luar biasa. Saya yakin teman-teman ini sudah berjuang nahan ngantuk ya. Tadi kita sempat terlambat, jadi saya juga mohon maaf. Maaf Malatif. Ya. Kalau nggak punya TikTok itu gimana? Ya kalau nggak punya TikTok buat ya. Nanti kita jadiin. Silakan nanti Mbak Cipitri ya. Silakan tanyakan di kolom komen. Nanti kita diskusi setelah ini. Atau nanti bisa langsung ditanyakan kendala-kendalanya. Gitu ya, semoga jangan lupa untuk dipraktekkan, diajarkan agar menjadi amal jariah dari kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Mas Danang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mas Latif dan terima kasih kita semua yang mungkin sekarang agak sedikit ngantuk-ngantuk ya. Saya lihat sudah hampir jam 9:30. Calon ini bermanfaat sekali ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, saya baru tahu tidak ada orang ditutup matanya bisa jalan jauh sekali ya. Mungkin saya nggak tahu nanti kalau jualan ditutup matanya seperti apa ya. Tapi intinya adalah kita fokus ya. Dan kita ternyata bisa ya. Di luar kemampuan yang kita bayangkan ya, seperti itu ya. Kemudian juga ada hal yang cukup menarik. Ya sambil saya sampaikan Bunda semua, barangkali ada pertanyaan silakan dikirim di room atau langsung tanya langsung enggak apa-apa ya. Iya. Ada yang mau tanya? Bunda. Mbak Cipitri tadi mau tanya apa? Silakan Mbak Bunda Fitri. Maaf Pak, kan lagi ada di negara Hong Kong. Kan di sini kan TikTok itu nggak diadain. Jadi gimana? Maaf. Ya diganti dengan video Mbak, video edukasi. Ya jadi direkam, tapi konsepnya mengedukasi tentang TikTok. Misal apa sarung tangan cek gitu. Dari TikTok. Jadi gitu. Ya meskipun nggak ada TikTok kan Mbak Cipitri bisa lihat di Instagram, bisa lihat kan referensi TikTok. Kan di Instagram sering di-repost. Nah, itu buat aja video yang menyerupai itu, yang intinya mengedukasi, kemudian kita upload di Facebook kita. Gitu. Jadi tidak masalah asalkan penyampaian kita tetap menarik, gitu. Baik, alhamdulillah. Berarti bisa juga misalkan diupload di IGTV atau di Facebook video.
Tidak ada masalah ya Mas Latif ya. Ini untuk pasien ya Mas Latif. Iya, kalau IGTV, WhatsApp silakan nanti diupload ya, tetap diupload sesuai dengan biasa, tetap dimaksimalkan. Nanti sampai kita tuh bahas kan kita kan masih ke Facebook kan. Nanti insya Allah kita akan bahas untuk teknis-teknis yang seperti di WhatsApp, di Instagram kita juga akan detailkan itu. Gitu. Baik, Bunda yang lain ada pertanyaan, sahabat KHC? Sambil menunggu ini ada pertanyaan tadi Mas Latif pada saat sebelum kita mulai dari Ibu Rini ya, toko Mili. KHC itu kan harganya agak mahal. Saya belum menemukan target market yang pas itu seperti apa ya, seperti itu. Iya, kalau siapa Bu Rini ya? Bu Rini, oke. Bu Rini boleh saya tanya? Boleh dinyalakan mic-nya? Boleh saya tanya langsung? Halo Bu Rini? Nggak online ini Bu Rini. Halo? Berarti online Mas, cukup seru juga membahas. Mungkin beliaunya lagi memberikan anak ya. Iya. Ya oke. Kalau Mas Danang, nikop itu harganya berapa? Kalau Mas Danang kan pasti tahu kan pasangannya apa sarung tangan ya, salah satunya nikop. Nah nikop itu kalau setahu Mas Danang harganya berapa pasaran? Ini berapa? Yang jawab ini istri saya saja. Berapa? Nikop tali berapa Bu? Itu loh sing. Nikop biasa yang tali yang dari bahan itu sekitar 25 Pak. 25, oke. Gitu di sini. Kalau yang nyaman berapa? Kalau yang nyaman saya nggak jualan sudah lama itu Pak. Itu di bawah tahun 2010 saya jualan itu. Kalau Mbak Rohimah beli, kan Mbak Rohimah juga pasti pakai nyaman kan kalau keluar? Atau pakai tali terus? Saya pakai tali atau cadar resleting. Pernah beli nggak nikop Yaman di online mungkin? Pernah. Belum? Belum. Pernah. Berapa harganya? Harganya berapa? Oh belum pernah Mas Latif. Oh belum pernah. Oke ya. Jadi siap. Jadi kita itu sebenarnya masalah mahal dan tidak mahal itu masalah persepsi ya. Karena saya jual nikop itu harganya 60.000 Pak Danang, Mas Danang. 50 sampai 60.000. Itu nikop tali. Kalau Yaman saya jual sampai 170.000 dan laku dan laris. Gitu. Jadi masalah persepsi. Jadi masalah persepsi ini memang ya kita harus komit. Kalau harganya mahal ya kita jangan sekali-kali menurunkan harga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fokusnya untuk kita memperbanyak value. Untuk memperbanyak value. Jadi kita imbangi dengan value, dengan branding itu harus selaras. Misalkan gini, kita jualan sarung tangan nih, marketnya muslimah. Kita coba ngadain webinar rutin dengan teman-teman muslimah ini bahas tentang katakanlah satu tema parenting misalkan. Kalau marketnya misal udah ibu rumah tangga, kita satu tema, kemudian teman-teman bahas di share di Facebook, di WhatsApp, kemudian teman-teman ngisi setiap 1 minggu sekali tentang muslimah, tentang market. Maka di situ value teman-teman sudah naik 1 tingkat. Kemudian setiap hari teman-teman sharing edukasi, maka di situ juga 1 tingkat akan naik. Kalau teman-teman sharing lagi, misal tentang bagaimana cara istiqomah berhijrah, value-nya akan naik lagi. Jadi semakin banyak value, orang itu tidak akan melihat produk. Gitu. Karena mereka itu akan melihat value. Oh, value-nya tinggi nih yang jualin, misal Mbak Cipitri jualan. Mbak Cipitri ini orangnya senang sharing, senang berbagi. Ketika Mbak Cipitri menawarkan sesuatu ke saya tidak akan menawar. Gitu. Saya akan lebih trust karena wah, ini sudah banyak dibantu gitu dan beliau juga luar biasa dalam mengedukasi. Sama Mas Danang. Jadi selama pandemi ini ya kita mikir muter gitu loh.
muter otak gimana caranya agar kita bisa tetap growth meskipun di kala pandemi. Saya jualan produk kan juga nggak murah gitu loh. Salah satunya saya punya jasa konsultan Instagram. Itu harganya sekitar 4 jutaan. Gitu. Nah, saya 4 jutaan itu ya bagi orang UMKM ya mungkin akan ditawar, Mas 4 juta gitu. Mahal banget gitu 4 juta. Tapi saya membangun konten ya di sosial media, ya saya akan sharing Instagram, kemudian saya akan collab dengan teman-teman yang punya Instagram. Sehingga brand positioning saya akan naik, value saya di Instagram akan naik gitu. Sehingga orang tidak akan nawar. Jadi begitu ya. Jadi intinya kita harus tetap teguh di harga yang sudah kita tetapkan satu, karena semua produk itu sebenarnya sudah ada marketnya sendiri. Yang kedua adalah kita harus fokusnya menaikkan value. Ibaratnya gini, analoginya gini. Misal saya ini karyawan biasa, saya mau pengen nikah nih. Kira-kira yang daftar ke saya pengen jadi istri itu berapa orang? Nah, misalnya gitu. Saya karyawan biasa, masih bujang, saya mau nikah. Kira-kira berapa orang yang daftar ke saya? Tapi ketika saya sudah menjadi pengusaha, saya mempunyai ratusan karyawan, saya hafal Quran, saya pengen nikah. Kira-kira berapa orang yang mau daftar ke saya? Gitu ya Mas Dadak ya. Jadi kalau saya punya banyak usaha, kemudian saya hafal Quran, punya ratusan karyawan, kira-kira berapa orang yang akan daftar ke saya? Jadi ketika kita mempunyai value lebih, orang itu akan mendekat dengan sendirinya. Gitu ya. Jadi fokus kita ketika produk mahal itu tetap pertahankan value. Kenapa? Karena seumur-umur saya jualan buku nggak pernah saya ngasih diskon. Gitu. Saya lebih baik menaikkan value daripada saya ngasih diskon. Gitu ya. Jadi pertahankan value. Nah, kalau Anissa Kimar ya sebisa mungkin jangan sampai ngasih diskon. Itu kuat gitu. Memang pernah satu saat kita ngasih diskon turun gitu. Jadi penjualan naik, habis itu turun. Nah, kita coba sekarang kekeh lagi gitu. 1-2 bulan dan insya Allah di bulan berikutnya juga sudah membaik. Jadi gitu ya. Jadi fokusnya adalah menaikkan value. Menaikkan value sama tetap harus kuat di harga. Jangan goyah. Itu coba terus. Pasti ada marketnya. Gitu kurang lebihnya. Baik Mas Latif, terima kasih banyak. Masya Allah ya, intinya value. Dan ini fakta menarik ya, ternyata dengan obral diskon itu hanya menaikkan penjualan sesaat ya, tapi menurunkan penjualan yang agak lama berarti ya Mas Latif ya? Iya, gini Mas Danang, kalau orang itu sudah sekali dikasih diskon, ya ada orang sudah sekali dikasih diskon, mindset dia tuh akan minta diskon terus. Gitu. Orang dikasih diskon, masih dia akan minta diskon terus. Karena kenapa? Oh ternyata ada diskon. Oh ternyata bisa ditawar. Ketika mindset itu terbentuk, dia akan selalu nanya hal yang sama, yaitu mana diskonnya, mana potongan harganya. Ketika dia tidak kita kasih, ya dia akan memending pembelian. Oh ya udah deh, besok aja paling juga diskon lagi. Nah, gitu. Jadi akan besarnya itu bukan karena banyak market, tapi mereka memending pada suatu saat yang tepat ketika kita diskon. Gitu. Jadi mindset ini sangat hati-hati teman-teman. Kalau mindset produk kita sudah kena diskon, mindset produk kita sudah dikatakanlah ada potongan harga, bisa ditawar, itu mindset itulah nanti yang akan melekat ke pelanggan. Dan pelanggan itu biasanya akan memending pembelian sampai kita mengeluarkannya. Gitu, kita sampai ngeluarin diskon, sampai kita ngasih potongan harga. Jadi jangan sampai mindset pelanggan itu kita sampai ngasih diskon. Gitu. Jadi lebih ke mindset Mas Danang. Jadi ketika kita satu kali udah mereka mindsetnya akan minta terus. Jadi hati-hati ketika kita ngasih diskon. Gitu. Oke. Baik, Mas Latif, terima kasih penjelasannya. Dari Bunda yang lain, apa ada yang mau disampaikan? Oke, baik. Saya sedikit sarikan tadi. Ada beberapa fakta yang menarik terkait masalah diskon itu ternyata bukan pengundang market yang baik ya. Jadi malah bisa mengubah mindset pembeli.
Yes. Juga ternyata dari hitungan Mas Latif tadi, kalau kepingin umroh dalam 1 tahun cukup closing 2-3 transaksi per hari ya. Kira-kira itu benar enggak ya bagi sahabat KJ ya, bunda-bunda reseller di Simumi ya, apa di KJ Indonesia ya. Kalau 2-3 closing rate-nya 50%, berarti kita menawarkan ke 6-7 orang ya Mas ya. Ada orang 6-7 orang masuk, 50% yang closing, insya Allah dalam 1 tahun bisa berangkat umroh. Insya Allah gitu. Pasti bisa. Ya semoga nanti umrohnya juga sudah dibuka untuk umum ya, dan kita bisa sana. Cancang-cancang dulu. Ini cukup bagus, 2-3 hari closing untuk umroh setahun yang akan datang. Insya Allah. Kemudian juga prinsip sangat bagus untuk teman-teman semua, sedikit reminder saja bahwa kita jualan bisa juga dengan konsep ditagih utang ya. Jadi kita otaknya berpikir lagi ya. Ini ada sedikit slogan nih Mas Latif. Karena kita benar ya, takut karena ditagih utang gitu, seperti itu ya. Iya. Baik. Oh ya, terus satu lagi bagi rekan-rekan yang terkait dengan kendala di TikTok, nanti bisa di Facebook bisa juga, dan di TikTok saya juga ngecek ada beberapa status pengajian, ternyata ada juga Mas Latif di TikTok ya, kayak kemarin Mas Latif sampaikan di Ustaz Syafiq Rusa bahasa lama itu ternyata tidak ada musiknya sama sekali, isinya hanya pengajian. Jadi insya Allah bisa, dan alhamdulillah KJ ini hanya butuh tangan saja ya, dan kalau personal branding mungkin ya seperti sampaikan Mas Latif kemarin, butuh konsistensi dan sebagainya sehingga untuk bisa memberikan kesan menghibur ya, seperti itu. Baik, jika tidak ada lagi yang perlu disampaikan, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Latif Setiawan yang masih berkenan mengisi di skala sibuknya waktu Mas Latif, dan juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bunda sahabat KJ, reseller maupun distributor, karena ini nggak salah yang masukin 100% ini bunda semua ya, dan biasanya waktu menidurkan anak atau waktu dengan keluarga, tapi masih semangat dalam belajar ya. Ya semoga Allah memberikan keberkahan terhadap amal usaha kita semuanya dan terhadap semangat kita dalam belajar dan praktek. Intinya pun 1 bulan ini kita semangat untuk praktek karena dia membimbing. Dan satu lagi yang mesti saya sampaikan bahwa bedanya kita belajar di YouTube dengan belajar langsung adalah interaksi. Kita bisa tanya langsung. Kalau di YouTube siapa yang mau jawab seperti itu ya. Kali ini kita bisa tanya, bisa. Kalau praktek ada masalah tanya langsung jawab sama ahlinya. Ini yang kadang jarang kita dapat ya. Dan biasanya pelatihan berbayar yang cukup mahal itu bedanya dengan YouTube adalah bisa tanya dan bisa memberikan solusi seperti itu. Terima kasih Mas Latif dan rekan belajarnya. Saya izin untuk mengakhiri ini. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Danang, teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin saya close. Dia Mas Latif.